Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, apa kabar? Kembali Labu bercerita. Hari ini akan berbagi cerita, berbagi kabar baik tentang perjalanan hidup sehat teman-teman saat ini. Masih dari Medan teman-teman, Rabu bercerita. Jadi hari ini saya berharap semua teman-teman sehat selalu. Dan buat teman-teman yang sedang menjalani hidup sehat, tetap back on track ya, tetap stay on track. Malam ini saya akan mengundang teman saya. Beliau adalah teman sekolah saya, teman-teman. Ya, teman SMA saya tepatnya. Yang kami kembali dipertemukan di Eating Reorder. Dan sebentar lagi saya akan panggil beliau ya. Sebentar. Saya panggilkan dulu beliau. Kita tunggu teman saya untuk segera bergabung. Sebentar lagi. Nah, oke. Hai, selamat malam. Hitung ya teman-teman. Sedang memanggil. Masih menunggu? Hah? Is unable to? Sebentar ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Bersabar menunggu. Seperti biasa teman-teman. Oh, hai, sudah bergabung. Hai, Hai Ayah, Dana. apa Ya, kabar? baik. Yeah. Thank you, Sebelumnya, alhamdulillah. sebelumnya gue perkenalkan dulu ya. Anyway, thank you Ayah sudah menyediakan waktu hadir malam ini untuk berbagi ceritanya Ayah. Ceritanya Ayah di perjalanan hidup sehatnya gitu ya. Wah, ada Teman-teman, teman-temanku juga nih, lihat ada nih. kan? Yes. Coba disapa dulu Halo siapa? semua. Siapa ini? Ada Hai. Lisa, ada Rara. Halo. Hai semua teman-teman Ayah. Jadi teman-teman, Jadi Ayah ini malu. adalah teman SMA saya yang akhirnya kita bertemu lagi ya setelah sekian lama ya. Udah lama nggak reunian gitu ya. Terus juga pandemi. Ketemunya tiba-tiba ya. Ketemu tiba-tiba di komunitas hidup sehat ya. Yang tentunya mungkin teman-teman sudah tahu. Gitu. But anyway, thank you buat Ayah. Sekarang kita mulai aja untuk dengarkan ceritanya Ayah, karena kan judulnya kan Rabu bercerita. Yang mau didengarkan ceritanya Oke. Ayah tentunya. Oke, ya, Ayah ini teman-teman sudah menyelesaikan program hidup sehat. Program hidup sehat apa sih? Ya nanti teman-teman bisa ketahui. Jadi Ayah ini sudah menyelesaikan program hidup sehat dan tentunya harapannya perubahan yang diperoleh sudah permanen. Harapannya Ayah semakin sehat dan juga yang tentunya
orang harapkan tentunya bonus berat badan itu didapat. Oke. Ya, waktu ikut eating the order itu dulu lihat siapa sih? Apa nih? Sehingga Awal masuk mula ya? yes, Awal awal mulanya mulanya. ya? Oh, so, Awal awal mulai. mulanya. Yes. Ini ulang lagi ya sebenarnya Oh ceritanya, iya, lu ulang juga lagi ya. tahu Oh iya, ya. iya betul. Gak apa-apa. Sekarang Jadi, versi lengkap. jadi versi lengkap ya. Jadi sebenarnya gue tuh temenan sama Dana ini, sama Coach Dana. Sekarang udah coach. Itu udah dari SMA, kita satu kelas lah dulu ya. Terus yang gue tahu tuh ya Dana ya gitu kan. Jadi ya nggak lama-lama udah lama tuh kayaknya Dana nggak pernah kelihatan deh. Kayaknya udah kayak berapa tahun gitu. Kita selalu hubungan lewat chat grup atau apalah gitu ya. Tapi gue nggak pernah lihat Dana berapa tahun gitu. Terus tahu-tahu dia muncul di Facebook. Loh, ini Dana gitu kan. Beda banget gitu kan. Tiba-tiba gitu kan. Oh, ini ada apa ya gitu kan. Kok beda gitu kan. Tapi aku nggak tahu ya. Maksudnya teman-teman yang lain tuh pada notice apa nggak tahu gitu kan. Terus udah akhirnya nggak berani sih nanya sama Dana tuh nggak berani. Jadi apa namanya stalking kan apa ya di postingannya gitu kan. Akhirnya gue cari tuh si eating disorder, ketemulah Instagramnya. Oke. Terus karena historinya itu adalah gue itu nggak pernah ngerasa overweight ya, karena apa ya? Iya, udah biasa aja gitu kayak minum pil pelangsing or something lah yang pokoknya hubungan dengan diet ya udah hajar aja lah gitu kan. Terus ngerasa itu adalah solusi lah gitu kan. Pernah ya, oke. Pernah banget, kayak berapa tahun malah kayak gitu kan. Jadi tapi emang nggak ada yang long lasting sih. Kalau gue rasain emang nggak ada yang sustain ya. Maksudnya kalau udah ya bakal balik. Gue sampai pernah ke dokter untuk ngurusin badan. Gue pernah gitu kan, disuntik dan segala macam minum obatnya. Tapi emang nggak pernah sustain gitu kan. Emang ya emang dibuat adiktif ya, gitu kan untuk itu. Sampai suatu saat gue tuh nggak ngerasa itu jadi ya udah masa itu udah kayak habit kan. Terus tahu-tahu gue ngerasa sakit kayak bangun tidur tuh kakinya sakit apa ya semuanya kaku nih gue kenapa sih gitu kan. Terus temen ada yang ngomong kayaknya lo overweight ya. Enggak gitu kan, nggak overweight gitu. Nggak ngerasa gitu. Terus coba deh gitu kan. Terus begitu lihat postingan Dana ada eating disorder, daftar tuh nggak pakai mikir 300.000 gitu kan. Ya udah gitu kan, sama aja kayak obat pelangsing gitu kan. Ya udah daftar lah, dan kok nggak dipanggil dan lupa completely lupa. Udah gitu lupa. Tahu bulan April lah ya, bulan April pertama kali benar-benar sebelum puasa diundang lah ke WAG sama Cili ya, Kak Cili ya. Terus deh gitu Coach Cili. Terus loh kok masuk WAG apa nih gitu kan, nggak inget soalnya kalau daftar. Dan ya udahlah udah kecemplung gitu kan, ya udahlah nekat aja. Terus dijelasin kan sama karena waktu itu masuknya batch 19 di Coach Roy, masih Coach Roy yang ngajar. Terus ya udah nekat sama itu seminggu pertama makan sebebas-bebasnya gitu kan ya. Oke. Oh iya nggak boleh. Oh iya nggak boleh di spill ya. Oke, sorry. Tapi itu trigger yang paling bikin aku jadi turn point. Karena itu tidak membahagiakan actually gitu kan. Setelah iya, karena jadi kayak overwhelm gitu sebenarnya gitu kan, semuanya gitu kan. Udah akhirnya kita jalanin terus perubahan positif pertama karena udah nekat kecemplung ya udahlah coba masak kan. Gue bilang malu ya, gue nggak pernah masak, gue nggak bisa masak, gue bilangnya gitu kan. Terus lo bilang bisa, gue aja bisa, masa lo nggak bisa gitu kan. Oke, gue coba masak tuh kan, oh ya nikmatin gue sendiri gitu kan. Ya udahlah gue masak. 2 minggu pertama sih gue stres ya, karena mungkin drastis. Ada satu menu yang gue nggak ketelan lah gitu anyway, karena pilihan gue sendiri gitu kan. Bego kan gitu kan, gue masih bego karena gue nggak tahu pilihan apa itu gitu kan.
Karena kan nekat namanya juga kecemplung. Terus 2 minggu pertama, aduh ini, tapi pas lihat timbangan, coach bilang, geser nggak ke kiri? Iya juga sih geser, gitu kan. Oke, ya udah, gitu kan. Ya udah terusin aja menu kedua, menu ketiga dan segala macam. Lama-lama dibuat enjoy, gitu kan, dibuat enjoy. Apa sih, kita kan ada rutinitas untuk jalan pagi ya. Mungkin gue udah sering share juga di story dan segala macam. Itu yang awalnya berat 30 menit, lama-lama 60 menit, ya udah jadi biasa aja gitu kan. Kayak suatu keharusan bangun pagi, gue harus jalan gitu kan. Ternyata dengan seiring berjalan, gue ngerasa postur badan juga berubah, bukan masalah berat ya. Jadi tadi gue tuh agak bungkuk gitu, agak bungkuk. Tiba-tiba gue jadi tegak. Jadi gue pernah foto dari samping gitu kan. Apa sih namanya? Oh, gue berpunuk gitu ya. Terus tiba-tiba si punuk itu dalam waktu sebulan tuh hilang gitu kan. Dan gue lebih tegak gitu kan. Biarpun mungkin turunnya masih nggak terlalu signifikan ya gitu. Ya udah gue jalanin terus sampai program selesai. Alhamdulillah sih turun sekitar 12 kiloan. Gue masih maintain sih sampai sekarang, dan gue nggak berniat menurunkan kembali gitu kan, karena gue sempat bilang kempot gitu kan, kempot banget gitu kan, kayak ini lu mau diterusin sampai mana tuh kan. Enggak sih, gue nggak mau nerusin, gue cuma pingin maintain aja gitu kan, maintain aja. Ya udah, tapi kebiasaan si health apa ya namanya, kebiasaan sehat tadi. Hai Linda. Ada Linda. Hai Linda. Terus udah gitu kebiasaan saat itu seperti gue membawa bekal itu berlanjut gue sampai sekarang. Gue bawa bekal gitu kan, gue bawa bekal. Gue ceritain dulu ya. Oh iya, oke. Teman-teman, waktu itu ada kesempatan, jadi saya bertemu sama Aya, terus bertemu sama Coach Eri. Aya itu kita ketemu di mall ya teman-teman. Aya tetap bawa tetap bawa bekal, guys. Keren banget loh. Itu menjadi satu kebiasaan jadinya sekarang ya. Jadi kebiasaan minimal sayur lah yang gue bawa gitu. Betul, ya? Karena gue tahu nggak bisa, gue nggak suka sayur tadinya. Sekarang jadi harus ketemu sayur. Maksudnya nggak harus semua sayur ya, kayak milih-milih gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya karena gue tahu gue butuh itu, ya udah better gue bawa aja lah si sayur kan. Gitu tuh. Tau gue nggak ini, dan anak gue yang kecil yang kemarin gue bawa tuh, dia jadi suka timun gitu. Jadi karena gue bawa sayur, dia suka timun juga. Jadi dia ngambilin timun gitu, kayak gue bilang, timun tuh nggak apa-apa, kamu bawa aja. Jadi kita bawa 2 ya. Jadi gue bawa, dia juga bawa buat cemilan. Gitu. Ya gitu. Jadi teman-teman udah denger ya perubahan yang Aya alami. Satu hal kan tadi kebiasaan-kebiasaan baik. Tadi Aya jadi lebih sering jalan kaki gitu ya, yang mana mungkin kalau dulu mungkin sebagian dari kita gerak aja itu sulit ya, malah di saat mager ya, malas gerak. Bener ya? Dan bahkan boro-boro jalan. Sekarang malah kalau belum jalan ada yang kurang ya, bener ya? Kalau belum jalan rasa bersalah gue, jadi kayak gue harus jalan. Kayak gue harus jalan, ini kayak 2 minggu terakhir emang pack lah gitu, pack banget, banyak kegiatan segala macem. Gue mencoba menyelipkan tuh jalan, gue paksain deh gitu kan, tapi badannya nggak enak. Maksudnya gue juga akhirnya mendengar alarm tubuh gue ya, maksudnya kalau gue lagi nggak fit, jangan gue paksain gitu kan. Akhirnya ada suatu saat, oke nih gue enak, gue harus jalan. Kalau nggak jalan, gue nggak kena matahari. Gue prefer matahari pagi ya, maksudnya gue nggak pernah suka jalan sore gitu kan. Jadi gue kena matahari segala macem, ya it works itu kan. Gue berhasil gue selipin lah gitu kan di antara. Abis itu gue besoknya gak gue paksain, baru kemarin lagi gue jalan lagi yang benar. Gue bilang gue harus back on track. Ya udah, jadi tuh semoga niat gue back on track. Amin. Tadi makanya gue lihat, back on track, dia mulai jalan lagi. Keren. Dan juga teman-teman tadi juga kalau denger ya, berarti apalagi kalau Aya kan seorang ibu rumah tangga ya, tentunya ibu rumah tangga itu teman-teman punya peranan sangat besar untuk keluarga ya.
kalau ibunya ya, ibu rumah tangga itu selalu menyediakan makan sehat, tentunya itu akan berdampak ke seluruh keluarga. Bener ya? Tadi Benar. dengar aja, cemilannya aja jadinya timun. Sayur. Oh my god. Yes, keren, keren, keren. Cemilan sayur. Tapi maksudnya memang nggak bisa dipaksain ya, biarpun kita, Ya, maksudnya gue punya effort di rumah gitu kan, ya nggak semuanya mau ngikutin gitu kan, nggak apa-apa. Jadi maksudnya nggak usah dibuat apa ya, nggak usah dibuat jadi, aduh kok pada nggak ngikut sih, padahal gue udah betul, berusaha betul. dan segala macam, nggak lah gitu kan, nggak usah mikirin kayak gitu sih. Maksudnya kayaknya eh, itu sih yang gue belajar di Eating Disorder, maksudnya eh, merasa kan selalu dibilangnya sabar ikhlas mulu ya, Ya, sabar bener. ikhlas, sabar ikhlas, sabar ikhlas. Dan it works sih di gue gitu kan, karena uh, menghadapi sesuatu tuh nggak perlu pakai ngotot gitu kan, jadi ya Emang udah dulu let it flow dulu aja. dulu gimana ya? Dulu gimana ya? Dulu mungkin apa ya, kalau punya problem mungkin pokoknya gue harus selesaiin at that time, gue nggak mau tahu caranya gitu kan, harus selesai. Harus selesai maksudnya kayak misalnya ada marah gitu kan, ya nggak bisa, pokoknya harus selesai gitu segala macam. Iya, Ternyata iya. nggak perlu begitu gitu kan, itu berlaku juga untuk kayak tadi makanan atau ya apalah yang di rumah ya, maksud Iya. yang hal-hal lain nggak perlu ngotot ternyata gitu kan. Iya emang takes time, mereka melihat oh kok bisa, kok dia bisa gitu kan, ibu kok, maksudnya anak gue bertanya gitu kan tentang Mhm. si apa yang gue jalanin ini ya, si eating disorder. Yes, yes, yes. Ibu kok ini sih lebih apa sih, maunya maunya jalan, maunya olahraga aja, maunya ini gitu kan. Tapi nggak ngajak-ngajak. Emang gue nggak ngajak-ngajak anak gue. Karena gue prefer sendiri, karena gue bisa berbicara sama diri sendiri gitu kan. Gue bilang ya Oke. kalau mau ikut ya hayo, gitu kan. Kenapa enggak Oke. gitu kan. Dan anak Dan gue kan udah akhirnya ikut. ada yang remaja. Nah, kalau remaja kan udah mulai galau ya, ada bentuknya, apalah, apa segala macam. Gue bilang, kamu tuh nggak perlu diet yang gimana. Kamu cuma cukup komposisinya ini harus tercukupi sayurannya, di karbonya, apalah segala protein itu. Kalau mau ngikut ibu boleh gitu kan. Jadi dia akhirnya mulailah aja. Tapi ya tersendat-sendat tetap aja, namanya anak remaja kan, Kan lagi gitu kan, nggak proses mungkin ya. selancar Lagi itu. proses ya, ya. Lagi proses, jadi Yes, gue biarin yes. aja dia lihat lihat kitanya ya, gitu. Yes. Keren, keren. Nah, Gitu. ya kalau ngomong teman-teman yang lain, oh sebentar nih. Ini kadang-kadang ya, gue juga nggak tahu. Sebentar, maaf gangguan sebentar aja. Oke. Halo, boleh telepon nanti ya? Ya, boleh telepon nanti. Jadi teman-teman, saya itu sedang tugas. Jadi ini tentunya bukan di rumah. Tadi ada panggilan dari resepsionis, saya tidak tahu apa. Nanti kita coba bahas lebih lanjut. But anyway, kembali ke Aya, ya, kembali ke Aya gitu ya. Kalau bicara mengenai tadi apa hidup sehat juga ya, bagaimana itu berpengaruh ke mana namanya ke keluarga. Nah, satu hal yang mungkin ada banyak teman-teman ya yang punya profil yang serupa ibu rumah tangga gitu ya. Aduh, yang muncul kan excuses ya, persiapannya gimana gitu ya, pagi-pagi kan saya harus nyiapin Oh, buat persiapan. keluarga dan segala macam, bener ya. Nah, kalau dari versi Aya nih, boleh dong diceritain ya, yang Aya Oh, alami itu seperti apa sih? yang gue alamin, kebetulan sih anak gue ini kan beda-beda ya, maksudnya. Yes. Jadi mereka sih gue kasih tahu nih, kalau gue tuh harus prepare. Jadi selamatin diri sendiri dulu, baru selamatin orang lain gitu ya. Jadi Oh ya, kayak gue pesawat prefer ya? masak, kayak naik pesawat. Jadi Iya. gue harus siapin meal prep diri gue sendiri dulu, baru gue bisa Oke. prepare buat keluarga gue gitu kan. Nah di saat gue Oke. meal prep, karena gue udah meal prep ya, maksudnya udah gue kotak-kotakin tuh, minta salad atau apalah, kan tinggal masak segala macam. Tuh gue udah prepare tuh di freezer atau di chiller. Uh, Pagi gue eksekusi tuh mungkin sekitar jam, karena anak gue masuk pagi ya. Uh, Mungkin jam 5 emang gue udah bangun sih. Udah Gitu. bangun ya? Oke. Udah bangun. Gue bangun, siapin buat bekal gue. Jadi gue udah prepare-nya, anggap aja itu adalah bekal gue seharian. Ini ketika gue masih masih program ya. Yes, Karena yes, yes.
kalau sekarang sih gue udah bisa nakerin sendiri, maksudnya kira-kira apa yang gue mau makan lah gitu ya. Tapi ketika gue masih program kan ininya menunya udah terukur dan gue udah tahu gitu kan. Jadi meal prep itu sebenarnya lebih mudah karena udah termanage lah gitu kan. Jadi kita bisa Ya. manage diri kita sendiri. Jam 5 kita udah prepare, ya udah. Jadi gue emang tiap hari berbekal ngerantang gitu all day. Dan Ya nggak apa-apa sih ngerantang. Mm-mm. dan Tempat itu banyak yang benar-benar nanya. mudah dan gimana gimana ya? Banyak yang nanya? Benar mudah dan menyenangkan karena sebenarnya nggak ada larangan apa ya, kayak misalnya oh cara masaknya lu nggak pakai, lu ini ya banyak yang nanya lu nggak pakai garam ya, nggak pakai garam kenapa nggak pakai garam gitu kan, aneh gitu kan, lu nggak pakai apa sih pokoknya bumbu-bumbu tuh kayak kecap apa nggak boleh Yes. lah, semuanya dibolehkan di eating order asal kita tahu ininya kan, apa namanya Cukup rulesnya lah gitu secukupnya ya, gitu ya. kecukupannya. Jadi buat gue pas gue cobain masak, untungnya sih ini ya, karena ada larangan tidak mencicip ya menurut ini nggak boleh spill ya, nggak. Oke, gue nggak nyicipin, jadi gue terima karena gue ikhlas, gue nggak nyicipin masakan gue gitu. Oke. Tapi Itu enak aja ya sih, tetap ya masakannya. karena anggap aja lu kayak detox gitu kan, lu kan Oke. dihilangin tuh semua rasa, begitu lu masukin rasa baru bener lu ngerasa enak-enak aja kan. Jadi gue nggak Yes. begitu gitu, ternyata apa yang gue masak ya enak-enak aja buat gue nggak tahu kalau orang lain makan deh gitu. Jadi Jadi teman-teman itu ya memudahkan gue. betul. Dan kalau tadi ya kita boleh simpulkan sedikit gitu ya apa yang Ayah sudah alami gitu ya. Gue sampai lupa tadi mau ngomong apa. Ya, Apa satu ya, hal yang Ayah sudah rasakan tadi teman-teman sudah lihat perubahannya seperti apa, dan satu hal yang penting perlu teman-teman cermati adalah Ayah sekarang jadi mampu secara mandiri. Ya teman-teman, kalau sebelumnya mungkin teman-temannya Ayah pernah tahu apa sih yang dilakukan ya kan di eating order, nanti memang kita akan berikan menu gitu ya. But at the end, teman-teman nanti mampu mandiri untuk hidup sehat sendiri. Itu deliverables yang paling penting, dan itu mungkin bisa jadi satu apa ya, naik kelas ya, satu satu skill baru di mana kita mampu menjaga, kita tahu apa yang kita butuhkan. Kalau tadi Ayah bilang alarm tubuhnya itu ada. Jadi lebih aware, lebih sensitif lagi mendengarkan tubuhnya gitu ya. Keren banget ya. iya Nah, teman-teman tahu nggak sih, teman-teman tahu nggak sih? Jadi tadi Ayah udah bilang bahwa eating disorder itu mudah dan menyenangkan gitu ya. Dan tentunya Ayah setuju dong bahwa hal ini penting untuk kita bagikan ke semua teman-teman di sana gitu ya. Karena memang teman-teman jujur beneran mudah dan menyenangkan. Faktanya teman-teman lihat iya Ayah gitu kan ya. percayalah, Teman-teman lihat saya Ayah percayalah. ya. Dan Ayah masih sekarang masih sehat gitu. Nah, ya gue belum jelasin. Ayah itu juga teman-teman, karena juga saya, Ayah dan teman-teman coaches ataupun asisten coach yang lain rindu berbagi kabar baik, sehingga Ayah mau berperan menjadi asisten coach gitu ya. Nah, apa sih ya yang mendorong mendorong niatan Ayah untuk Jadi ikut asisten serta? coach, Yes. ikut serta. Jadi ini tadinya sih, tadinya ini ya, ayo dong ya, nih Dana nih, Oh gitu ya, ayo dong gitu ya, ya. bukan. Tapi gue nggak mikir ya, maksudnya dia sih apa namanya bisa mengencourage orang ya gitu kan. Tapi nggak mikir kayak ya udahlah apa sih, nggak apa-apa lah jolin aja gitu kan. Ya mungkin someday lo akan jadi coach gitu kan. Banyak yang ngomong gitu ya, misalkan ayo jadi coach gitu kan. I'm not ready kalau jadi coach, mungkin gue harus belajar dari asisten dulu ya gitu kan. Jadi selama yang bikin gue pingin maksudnya ya udah deh gue iyain gitu kan jadi asisten itu, satu gue mencoba suatu hal baru Yes. yang gue belum pernah lakukan gitu kan ya. Jadi dengan ini sih gue sekarang lebih apa ya, mau nge-challenge diri gue sendiri sebenarnya.
gitu. Oke. Ngejalan diri lu sendiri, bisa nggak sih gitu kan. Terus tiba-tiba lu nyuruh gue pimpin doa dong someday pas gue pertama kali masuk. Terus gue what? Terus tiba-tiba kayak gitu. Terus tapi itu mau challenge kedua gitu kan. Oke. Oke, Oke. gue coba lah Oke. gue Oke. pimpin. Ah, Tiba-tiba kemarin gue coba membuka session gitu kan kayak oh no gitu oke. buka session, tapi itu hal-hal baru, dan gue senang juga untuk karena apa ya, banyak yang bertanya yang baru-baru ya, di batch yang baru segala macam, oh ya gue bisa membantu mereka juga kok gitu kan. Yes. Apa mereka punya pertanyaan, sejauh dari pengalaman gue bisa sharing, ya why not gitu kan. Ya udah sih sebatas um, supaya mereka juga tetap di koridor seperti dulu gue diperlakukan segitu sih. Jadi Dan it helps ya, yes. itu membantu gue, membantu mereka banget seperti dulu gue terbantu sama si community ini gitu. Dan kalau boleh tahu, apa yang lu rasakan setelah ternyata lu bener bisa ngebantu orang lain ya? Yang lu rasakan Ah, apa? gue rasain, gue tuh kan nggak pernah share uh, apa secara terbuka ya, gue ngapain. Even ke keluarga gue pun nggak, ya mungkin suami gue tahu ya, cuma uh, ke orang lain tuh nggak gitu kan. Terus tiba-tiba ya pasti lihat perubahan kan, dikit dikit Yes. dikit dikit lihat perubahan. Nah ada teman gue yang ke trigger nih, ada sih tadi dia join, mana tuh Hai Ayah, Apa tuh? Linda. Oh ya, Nah Linda, Linda. ada Linda nih. Linda itu salah satu yang sukses nih. Gue senang Yeay. banget sih dia sukses. Kemarin gue lihat story-nya, tau-tau dia udah 47 kilo. Wow banget itu menurut gue. Terus dalam arti sih dia benar-benar, dia yang tadinya nggak percaya, masa sih bisa, apalagi dia lebih jago masak ya, maksudnya nggak mungkin lo nggak bisa gitu kan, pasti dia bisa kan. Lo yang perlu lo lakukan cuma manut, nurut aja deh gitu kan, nggak usah banyak Mau. ini, Iya, iya. nggak usah banyak bertanya nih. Iya iya oke. Dia nurut sih gitu kan, jadi gue senang banget kalau dia berhasil sampai program terakhir kan, baru berapa minggu lalu Yes, ya, minggu lalu ya deh, baru selesai minggu kemarin. baru Minggu selesai kemarin. minggu kemarin. Terus Ya. gue tanya lagi gimana, ya gue lagi lanjutin nih gitu kan. Oke, gue penasaran, gue sampai seberapa mentoknya terserah deh. Yang penting lu udah sehat kan, sehat gitu kan, dan lu happy kan, happy gitu kan. Jadi gue senang. Ada juga sih teman gue yang ikut, tapi bukan sama coach Dana ya, kayaknya Yes. lupa deh, coach Chili apa ya. Tapi sampai sekarang gue nggak tahu nih dia progresnya gimana, gue nggak tahu. Moga-moga sih dia berhasil juga ya. Jadi emang ada beberapa teman gue Amin. yang ikut, semoga mereka juga merasakan manfaat yang gue rasakan juga gitu, sama gitu. Oke, thank you banget ya. Jadi Iya, thank teman-teman, you Dana. apa yang kami rasakan, apa yang kami alami ya teman-teman, bagaimana kami sama-sama ke titik ini, dan juga tentunya dengan Rabu bercerita ini juga kami ingin membagikan kabar baik ini, karena memang satu hal yang bikin kami bahagia juga tentunya kalau memang itu apa ya, bisa berdampak bagi teman-teman gitu ya. Dan memang yang dibutuhkan teman-teman untuk semakin sehat adalah maunya teman-teman aja. Karena kalau teman-teman mau ya, teman-teman tentunya akan dipertemukan dengan entah bagaimana caranya untuk mencapai tujuan teman-teman. Gitu aja. Ya, thank you banget Oke, thank you buat so much Dana waktunya. buat Thank sharingnya, you banget untuk sama-sama. ceritanya. Ya, harapannya bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak. Dan kita ketemu lagi ya di kelas coaching Amin. berikutnya dan di sesi berikutnya. Oke. Oke, thank you ya. Oke, thank you so Bye-bye. much. Thank you teman-teman semua. Bye. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye. Malam, bye.